Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Yao Lao juga tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Xiao Yan. Dia juga tahu betapa mengejutkan ketiga bahan ini bagi Xiao Yan, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghibur, sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal ini. Oleh karena itu, saya telah mengatakan untuk tidak terburu-buru. Saya sudah sangat bersyukur Anda memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu tersisa. Kami perlahan dapat menemukannya. Ekspresi Xiao Yan berangsur pulih. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa getir. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari peringkat 7 Magical Beast. Ini setara dengan Do Zong yang sangat kuat. Selain itu, darah esensi adalah sesuatu yang diandalkan oleh Magical Beast untuk bertahan hidup dan tumbuh. Itu seperti darah segar dan tulang di dalam tubuh manusia. Setelah benda ini ditarik keluar dari tubuh Magical Beast, secara alami ia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang harus meringkas dengan cara ini, seseorang harus membunuh Magical Beast yang sangat kuat yang dapat bersaing dengan elit Do Zong jika seseorang ingin mendapatkan esensi darah dari Magical Beast peringkat 7. Tapi Xiao Yan bahkan belum bertemu binatang ajaib dengan peringkat seperti itu bahkan sekali sejak dia lahir, apalagi membahas membunuhnya. Kerangka seorang elit Do Zong, bahan ini juga menyebabkan Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Seorang elit Do Zong bisa berkeliaran tanpa hambatan di atas tanah. Sebagian besar dari mereka yang bisa mengacaukan sampai sejauh ini memiliki faksi yang cukup kuat. Begitu mereka dibunuh, bisa jadi kasus mereka tidak meninggalkan apa-apa atau mayat mereka akan sangat disembunyikan dan dilindungi. Jika ada yang berani menyentuh kerangka nenek moyang mereka, kemungkinan besar mereka akan membawa semua orang untuk mengejar Anda dengan sekuat tenaga bahkan jika ada celah besar antara kekuatan mereka dan kekuatan Anda. Oleh karena itu, benda ini adalah bahan yang sangat merepotkan. Apa yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang secara alami juga bukan hal yang sederhana. Pil obat di puncak tingkat ke-7 kemungkinan adalah sesuatu yang Yao Lao tidak bisa menjamin dia akan berhasil bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan tidak perlu menyebutkan berbagai bahan obat aneh dan langka yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil penggabungan darah tumbuh tulang. Akan menjadi masalah besar yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan semua hal ini. Wajah Xiao Yan menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas, aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa mendatang. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, secara alami tidak akan merepotkan jika seseorang memurnikan tubuh biasa untuk menampung roh. Namun, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat persyaratan tubuh. Saat ini, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Oleh karena itu, jika saya tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan roh saya akan mengembang tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun, kupikir jika kamu berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, sepertinya kekuatanku akan lebih kuat daripada ketika aku berada di puncakku begitu jiwaku menyatu dengan tubuh baru. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Yao Lao tertawa. Xiao Yan hanya merasakan sedikit kegembiraan setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara Suqian dan yang lainnya memanggil Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah seorang elit Do Zun. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level ini, bukankah itu berarti seseorang akan menjadi Do Seng elit yang hanya ada dalam legenda? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiao Yan saat melihat wajah riangnya itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa berhenti melamun. Apakah menurut Anda sangat mudah untuk naik ke Do Seng yang elit? Jika saya benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, mereka juga akan memperlakukan saya dengan serius jika saya pergi ke klan pacar kecil Anda untuk membantu Anda melamar pernikahan. Xiao Yan terkejut, jantungnya segera bergetar sedikit. Dari kata-kata Yao Lao ini, samar-samar dia bisa merasakan kekuatan menakutkan klan misterius milik Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yao Lao mencapai kelas Do Seng. Dengan kata lain,
Sebenarnya sulit bagi mereka untuk memandangnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan Dosunnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan saksama, dan menghela nafas di dalam hatinya. Dari klan apa Sun Er itu berasal? Itu sebenarnya cukup kuat untuk menyebabkan elit Dosun, yang cukup mendominasi benua, menjadi ketakutan ini. Sepertinya perjalanan saya masih sangat panjang. Baiklah, anak kecil, tidak perlu banyak berpikir. Dengan bakatmu, aku yakin cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu itu. Haha, seorang elit Dowang berusia 20 tahun. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa pencapaian seperti itu adalah milik Anda sendiri di benua ini, tetapi itu cukup untuk meremehkan banyak orang. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan saat melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Mulutnya bergerak. Cara dia berbicara sesekali seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda diberitahu sekarang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa marga mereka adalah salah satu yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang biasa, anak kecil, benua Doki sangat besar. Hal-hal yang telah Anda hubungi sekarang hanyalah puncak gunung es. Di masa depan, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik dari yang dapat Anda bayangkan. Yao Lao sepertinya mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan. Namun, dia melambaikan tangannya dan hanya menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menghirup udara yang agak dingin. Dia mengangguk sedikit setelah dia menekan kegelisahan di dalam hatinya. Wajahnya juga memulihkan ketenangan masa lalu. Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang. Anda telah mengubah diri Anda menjadi kondisi kelelahan ketika Anda membangunkan saya kali ini. Jika Anda terus melanjutkan tanpa memperhatikan konsekuensinya, Anda mungkin akan sedikit melukai kekuatan Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat yang tampaknya diaglomerasi dari darah segar yang diam-diam tergeletak di dalam botol giok. Hah, botol obat ini benar-benar menyimpan jejak segel energi. Pil obat ini, tatapan Yao Lao menatap tajam ke arah botol giok saat itu muncul. Ini terutama ketika pandangannya menyapu pil obat merah tua di dalamnya. Sebuah kehikmatan berangsur-angsur melonjak ke wajah lamanya saat dia menekan suaranya dan dengan tenang bertanya. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang Anda sebutkan kepada saya secara kebetulan saat itu, pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Yang juga menjadi sangat serius. Suaranya juga ditekan sampai sangat lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Memang hal ini, mata Yao Lao mengerut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Dia samar-samar menebak sesuatu dari kemunculan pil obat berwarna darah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan benda ini? Menurut apa yang saya tahu, pil obat ini secara misterius menghilang dengan penciptanya di benua saat itu. Yao Lao mengerutkan alisnya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di samping saat dia berkata, "Jangan bilang kalau ini adalah formula obat." "Iya, ini adalah formula obat dari Life Devouring Pill." Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Hal ini adalah sesuatu yang diperoleh saudara kedua saya jauh di pegunungan. Karena itulah saya ingin meminta bantuan guru. Jangan beritahu saya bahwa saudara kedua Anda telah mengonsumsi pil obat ini." Yao Lao tersenyum pahit, dan tidak bisa membantu tetapi menggosok kepalanya yang agak sakit saat melihat ketidakberdayaan yang meningkat di wajah Xiao Yan. Dia menghela nafas. Pil pemakan kehidupan ini mungkin dapat membuat seseorang menjadi seorang elit Dowang dalam waktu yang sangat singkat, tetapi itu diperoleh dengan menukar semua sisa hidup seseorang. Umur seseorang yang telah mengkonsumsi pil obat ini paling lama 3 tahun. Kakak kedua saya hanya memiliki 1 tahun sisa hidup. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berbicara dengan lembut. Saat itu saudara kedua mengira aku telah mati ketika aku terjebak di bawah tanah. Balas dendam klan belum dilakukan. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan Life Devouring Pill.
Yao Lao tersenyum pahit. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter yang pantang menyerah? Guru, jangan beritahu saya bahwa tidak ada cara untuk membatalkan efek pil pemakan kehidupan ini. Tatapan Xiaoyan menatap Yao Lao saat dia bertanya dengan sikap yang agak mendesak dan penuh harap. Yao Lao terdiam saat dia mempelajari tatapan tulus Xiaoyan. Life Devouring Pill ini adalah mahakarya Grandmaster Alchemist saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya di depan mata Xiaoyan yang secara bertahap kecewa. Semuanya melahirkan kebalikan. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak tentang apakah benar-benar mungkin untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan ini, kita dapat mencobanya. Xiaoyan menghela nafas lega saat mendengar bahwa Yao Lao tidak menolak semua harapan. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yao Lao dan menghela nafas. Karena itu masalahnya, aku akan menyusahkan guru untuk membantu mempelajari hal ini. Secara alami akan lebih baik jika ada cara untuk membatalkannya. Jika tidak, mari kita serahkan takdir ke surga. Yao Lao mengangguk. Dia menerima dua benda itu dan menimbangnya di tangannya sebelum menyuarakan pikirannya. Anda harus ingat untuk tidak menyebutkan pil pemakan kehidupan kepada siapapun. Anda juga harus mengingatkan saudara kedua Anda. Jika tidak, itu akan membawa masalah. Saya sudah memberitahu saudara kedua tentang ini. Xiaoyan tersenyum. Dia bukanlah seorang pemula yang tidak menyadari segalanya. Pengalaman dan kecanggihannya dari pelatihan di dunia luar jauh melebihi orang-orang seusianya. Yao Lao juga diyakinkan akan kehati-hatian Xiaoyan dan tidak menanyakan lebih banyak tentang itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu sudah memperhitungkan segalanya, inilah waktunya bagimu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Ini yang paling penting." Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, napasnya perlahan menjadi rendah dan dalam. Dia menarik dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat siklus pernapasannya terbentuk. Segera, aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak sebelum benar-benar terserap ke dalam tubuh mantan, mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Xiaoyan memasuki mode pelatihannya. Dia melihat gulungan di tangannya, tersenyum pahit dan dengan lembut berbicara, orang ini sebenarnya bahkan bisa mendapatkan formula obat untuk Life Devouring Pill. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan metode untuk mengurungkannya. Yao Lao mengusap kepalanya yang agak sakit. Wajahnya benar-benar putus asa. Menjadi gurunya tidaklah santai. Untuk membangunkan Yao Lao kali ini, Xiaoyan tidak hanya harus memeras semua doqi di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong, tetapi kekuatan spiritualnya juga cukup menderita. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat meskipun fakta bahwa Flames Mantra telah berevolusi menjadi metode Qi kelas D. Namun, beruntung Yao Lao sudah bangun kembali. Dengan penjaga yang aman ini, Xiaoyan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, dia bisa benar-benar rileks dan masuk ke mode pelatihannya untuk memulihkan diri. Tidak perlu lagi khawatir tentang pengaruh sekecil apapun dari dunia luar. Melalui jenis penyembuhan yang tenang ini, yang tidak memiliki gangguan, tubuh kosong Xiaoyan secara bertahap diisi oleh gelombang doqi yang mengalir masuk. Keletihannya menjadi semakin redup setiap hari. Dari penampilan kemajuannya, tubuhnya akan segera sembuh total. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung yang tenang di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak membuat gerakan sedikit pun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berkibar. Ada fluktuasi di udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes keluar di sekelilingnya sebelum mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Karena kecepatan energi yang melonjak terlalu ganas, itu akhirnya muncul membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Bagian tengah pusaran itu adalah tubuh yang seperti lubang tanpa dasar. Bentuk penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum momentum ini secara bertahap berkurang. Sesaat kemudian, riak bertahap pusaran energi akhirnya mulai perlahan menyebar.
Tubuh tak bergerak pemuda itu bergetar sedikit dengan hamburan pusaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Xiaoyan membuka kedua matanya. Dua kelompok api hijau tua yang seperti zat melesat keluar dari dalam. Namun, sesaat kemudian, nyala api itu mengeluarkan suara su dan menyusut kembali ke matanya sebelum cahayanya dengan cepat memudar. Udara keruh yang telah ditekan di dadanya mengikuti gulungan tenggorokannya, dan akhirnya dihembuskan oleh Xiaoyan. Lapisan kilau seperti giok samar muncul di wajah Xiaoyan saat udara keruh ini dihembuskan. Kelelahan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir ini juga telah benar-benar lenyap saat ini. Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan tapi erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyembuhan ini, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan Doki di dalam tubuhnya serta pukulan yang diterima jiwanya. Apalagi, dia telah menuai pahala yang tidak terduga. Tepat sebelum dia berhenti lebih awal, Xiaoyan jelas merasakan perasaan samar Doki di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih berada di puncak kelas Dowang, setiap level memiliki perbedaan antara level atas dan bawah. Itu seperti botol air dengan skala level. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tanda tertentu, masih ada jarak yang cukup besar antara tanda ini dan tanda berikutnya di atas. Doki yang semakin kuat seperti air yang berulang kali naik. Cepat atau lambat, nilai itu akan meningkat ke nilai yang lebih tinggi. Pada saat itu, itulah saat Xiaoyan menerobos ke kelas Do Huang. Karena melonjaknya kekuatannya di masa lalu dan Xiaoyan jatuh ke kondisi hampir mati selama 2 tahun, dia mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dengan sempurna setelah dia terbangun. Oleh karena itu, Xiaoyan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk bangkit meski sedikit terlepas dari bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua doki di dalam tubuhnya, kontrol dan keakraban yang dimiliki Xiaoyan atas kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Karena inilah dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat sekarang karena dia telah sepenuhnya pulih dan memulihkan kekuatannya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, begitu itu muncul, itu berarti Xiaoyan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi untuk kekuatannya terus meningkat. Xiaoyan juga dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan seperti itu ketika dia merasakan kekuatannya meningkat. Xiaoyan berdiri dari batu besar. Dia menatap lautan pepohonan yang menyebar ke tepi pandangannya dari sudut pandang yang tinggi. Dengan sedikit senyum, tangannya biasanya membentuk segel aneh yang sangat familiar dan segera mendorongnya ke depan dengan lembut. Segel tangan didorong ke depan dan membawa angin. Tentu saja, Xiaoyan secara alami tidak akan menggunakan Open Mountain Seal secara acak karena terlalu banyak kelelahan dari dokinya untuk melakukannya. Karenanya, segel gunung terbuka ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan doki, udara masih dengan lembut beriak kemanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riaknya sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun aku telah berlatih Open Mountain Seal ini untuk waktu yang lama, aku masih hampir tidak bisa memahaminya. Sungguh layak menjadi teknik do tingkat tinggi di kelas. Seseorang menghadapi banyak kesulitan dalam mempraktikkannya. Xiaoyan perlahan membuka segel tangannya, dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya bergetar, dan bayangan tetap berada di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam melayang ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri gerakan 3000 petir sedemikian rupa sehingga Xiaoyan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit bahkan tanpa dukungan sepasang sayap doki. Sosok Xiaoyan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap hijau giok yang indah melesat dari punggung Xiaoyan. Dia mengepakkannya dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat kedua, tingkat petir instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa memasuki level terakhir 3000 petir. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan mempelajari benang kilat yang berkedip di bawah kakinya sebelum dia menghela nafas dan berbicara. Dia benar-benar merindukan level di mana dia mendapatkan kecepatan menakutkan yang disebutkan Yao Lao setelah penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir.
Hehehe, teman kecil, apakah kamu akhirnya memulihkan kekuatanmu? Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan sedang merenung. Suara angin yang deras segera terdengar saat sosok manusia yang agak ilusi muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yao Lao yang tersenyum di depannya. Sepertinya kamu tidak hanya sembuh total dari lukamu, tapi kekuatanmu juga meningkat. Yao Lao mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia berbicara dengan cara yang agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Xiao Yan melonjak ketika dia di bawah tanah. Oleh karena itu, dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya dan membiarkan kekuatannya meningkat sekali lagi dalam waktu yang singkat. Sudah beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk kembali ke Kekaisaran Jiama jika saya masih tidak dapat mengendalikan kekuatan saya sendiri? Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Kekaisaran Jiama ya, hehehe. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, kita telah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun. Yao Lao tertawa pelan. Benar 3 tahun. Xiao Yan tersenyum tipis. Dalam 3 tahun pertama, dia menerima penghinaan dari Nalan Yanran yang memutuskan pertunangan. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh Mystic Cloud Sekte sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya, dan terpaksa melarikan diri dari kekaisaran dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah membayar seluruh penghinaan dari 3 tahun pertama. Yang kedua ini mungkin tidak akan lama. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menantang Mystic Cloud Sekte. Tatapan Yao Lao dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pria muda di depannya. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda saat itu yang harus selalu meminjam kekuatannya untuk berbaur dengan eselon atas Kekaisaran Jiama. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan seseorang yang kuat. 2 jenis api surgawi, metode Ki kelas D, dan berbagai jenis teknik Do yang mendalam di sisinya. Kekaisaran Jiama tidak bisa lagi menahannya. Segera, saya bisa pergi setelah saya menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Xiao Yan tersenyum sambil menjawab dengan lembut, saat ini, saya juga memiliki kekuatan dalam wilayah sudut hitam. Kali ini, saya akan membawa kembali cukup banyak ahli. Sekte Mystic Cloud memiliki banyak orang kuat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan pengumpulan yang cukup kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Jika aku kembali sendirian, akan sulit bagi tinjuku untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa jika aku sendiri. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan lari. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa di Kekaisaran Jiama tidak bisa. Oleh karena itu, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati pemuda yang tersenyum di depannya dengan heran. Sesaat kemudian, dia menepuk kepala yang terakhir dan berbicara dengan suara senang, anak kecil memang sudah dewasa. Anda bukan lagi anak yang impulsif seperti dulu. Sekarang Anda benar-benar dapat mengumpulkan pemikiran yang begitu dalam tentang seluruh situasi. Saat itu, Xiao Yan menjadi marah karena ayahnya menghilang. Dia tanpa perasaan menyerbu ke Sekte Awan Berkabut sekali lagi dan membunuh tetua pertama Yun Leng, yang merupakan satu-satunya yang tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak benar-benar hancur dan hancur sejauh mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono. Dibandingkan dengan dirinya saat itu, tidak hanya kekuatan Xiao Yan saat ini berkembang pesat, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa dan keren. Dalam 3 tahun, pemuda saat itu telah berubah menjadi orang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Guru, terima kasih banyak atas apa yang terjadi di masa lalu. Xiao Yang juga agak malu menghadapi kata-kata Yao Lao. Sekarang dia mengingat apa yang terjadi saat itu, dia memang telah melakukan banyak tindakan sembrono. Yao Lao tidak hanya tidak mencoba membujuknya, tapi malah menemaninya saat dia mengamuk. Sekarang dia memikirkannya, Xiao Yan tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di dalam hatinya terhadap guru ini yang telah melakukan tugasnya dengan kemampuan terbaiknya. Brak, kenapa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang?
Bisakah seorang muda disebut orang muda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan memarahi sambil tersenyum. Xiao Yan juga sedikit tersenyum saat dihadapkan pada senyum lega dan bahagia Yao Lao. Dia perlahan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke utara yang jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer ke arah itu yang disebut Kekaisaran Jiama. Di dalamnya ada sekte yang disebut Mystic Cloud Sekte. Mystic Cloud Sekte, tunggu saja. Sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Senyuman samar dan dingin terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar matahari merah dari matahari terbenam mendarat di atasnya. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat sepasang pelayan wanita yang anggun berbondong-bondong melewati aula untuk menyajikan teh dan air kepada berbagai tamu penting. Hehehe, saudara Xiao Li. Berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk masuk ke 3 besar wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti itu bahkan ketika aliansi hitam menempati tempat ini saat itu. Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara itu memiliki lengan telanjang dengan tato singa buas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Kemunculannya secara mengejutkan adalah pemimpin geng dari geng singa liar yang oleh orang lain disebut Ikatan Singa Liar. Setelah tawa Taiwu terdengar, pemimpin dari Dark Sky Sekte dan Luo Saget yang duduk di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada yang mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan Xiao Get. Ketua Tai terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Li, yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab setelah mendengar ini. Tai Wu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiao Li. Ada 3 pria yang mengenakan jubah berwarna serupa dengan diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang kelam. Ketiganya terlihat agak mirip, dan sepertinya mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang dipancarkan dari tubuh mereka bertiga. Dengan sedikit merasakan, seseorang bisa secara samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah ahli di kelas Dowang. Hehehe, sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiao Li bahkan dapat merekrut 3 bersaudara Yao, hal itu membuat orang lain iri. Namun, mereka telah menyinggung Gold Silver Brothers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak banyak faksi di wilayah sudut hitam yang berani menahan mereka. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua berwajah bayangan dari Sekte Langit Gelap, yang disebut Old Yinggu, melirik 3 orang di belakang Xiao Li dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Li tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, ketiga Yao bersaudara itu tidak berada di bawah perintahku. Mereka datang ke Xiao Gate sebagai tamu. Taiwu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiao Li. Ketiga orang ini terkenal di wilayah sudut hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda seperti pilar yang diberikan karakter mereka? Yang disebut 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mereka karena percakapan di dalam aula. Sikap itu seolah percakapan Xiao Li dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Haha, saudara Xiao Li, sepertinya kita tidak melihat jejak Chief Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika Chief Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, tidak terhindarkan bahwa beberapa masalah mungkin terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari 3 faksi besar, Kepala Sumei dari gerbang Luosa mengangkat matanya dan secara acak bertanya dengan senyum yang indah. Taiwu dan Old Yinggu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka saat kata-kata ini diucapkan. Tatapan mereka sebagian menyapu ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang semakin membuat orang lain iri. Tanpa kekuatan untuk memuaskan orang lain, kemungkinan seseorang akan digantikan oleh yang lain dalam waktu singkat di wilayah sudut hitam ini di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat yang memiliki niat jahat.
Meskipun tiga faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan gerbang Xiao di bawah tekanan kekuatan kuat Xiao Yan dan Medusa, kurangnya penampilan Xiao Yan selama 3 bulan terakhir ini, dan keuntungan yang semakin kaya dari kota Feng pasti menyebabkan tiga faksi besar, yang awalnya tidak bersahabat, untuk mendapatkan ide lain. Xiao Li hanya tersenyum tipis di hadapan sebagian pandangan yang terlihat dari ketiga pemimpin itu. Dia sembarangan berkata, kakak ketigaku tidak suka ditahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya sendiri. Aku bisa memberitahu kalian bertiga begitu dia kembali jika kamu merindukannya. Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar ini. Yin Gu tua meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan tersenyum dan berkata, Brother Xiao, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jiama untuk menghadapi musuh Anda juga harus tahu bahwa Mystic Cloud Sekte memiliki seorang elit Dozong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak mengikuti. Xiao Li mengerutkan alisnya. Ketiga orang licik ini memang orang-orang berpengalaman yang telah berkerumun dengan wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama. Mereka sebenarnya meninggalkan sarana untuk melarikan diri pada saat seperti itu jika terjadi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Hehehe, kenapa? Apakah Anda bertiga ragu dengan kesepakatan saat itu? Jika sudah, Anda bisa langsung menyebutkannya ke Xiao Yan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar tepat ketika Xiao Li bersiap untuk membuka mulut. Segera, dua sosok manusia perlahan masuk di depan mata Xiao Li yang gembira. Tai Wu dan dua lainnya terkejut ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan dan berbicara dengan sopan, apa yang dikatakan kepala Xiao. Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Jika tidak, di mana wajah kita akan terus tinggal di wilayah sudut hitam di masa depan. Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Xiao Yan dan Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun, hatinya mencemooh kata-kata mereka. Berapa nilai kata kepercayaan di wilayah Black Corner? Hehehe, menurutku kalian bertiga telah memperoleh cukup keuntungan selama periode ini kan? Setiap orang harus mendapatkannya jika ada uang. Saya tidak pernah keberatan dengan ini. Namun, orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang hehehe, Xiao Yan mungkin masih muda tapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus sangat jelas tentang hal ini. Xiao Yan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara samar. Pemukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang yang licik ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam takut dengan kekerasan, tetapi tidak menanggapi bujukan halus. Seperti yang diharapkan, ekspresi ketiganya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala untuk membuktikan maksudnya. Kalian bertiga tidak perlu cemas. Saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiao Yan merentangkan tangannya saat melihat ekspresi yang berubah di ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda. Dalam 2 bulan ini, Tai Wu dan 3 lainnya terkejut saat mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka tidak berani mengatakan keberatan apapun saat ini. Selain itu, di bawah godaan yang sangat besar dari pil kelas Huang, ketiganya hanya ragu-ragu sedikit sebelum mengangguk dan menyetujui. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte. Pikiran ini melintas dalam diri mereka bertiga secara bersamaan. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiao Yan sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan mengirim ketiga punggungnya dengan matanya sebelum sedikit melengkungkan mulutnya. Dia dengan dingin berkata, 3 orang licik itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa memanfaatkan saya begitu mudah? Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Masalah-masalah di kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat sedih. Xiao Li turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiao Yan.
Dia menepuk bahu yang terakhir saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana Feng City sekarang? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk, mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda dan menghalangi Gold Silver Brothers, tetapi hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam ini yang berani menghalangi kami sekarang. Beberapa toko besar yang memiliki beberapa ibu kota juga telah menetap di kota satu demi satu. Penduduk di dalam kota Feng kemungkinan besar telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Coba pikirkan keuntungannya. Apa yang kami dapatkan dalam beberapa bulan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kerja 2 tahun oleh perusahaan tentara bayaran saat itu. Xiaoli menggelengkan kepalanya dan mendesah secara emosional. Xiaoyan tersenyum saat melihat desahan emosional Xiaoli. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiaoli dan sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya semuanya ahli di kelas Dowang. Siapakah 3 orang ini? Ketiga Yao bersaudara menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiaoli memanggil mereka, ketiga pria yang mempertahankan ekspresi acuh tak acuh itu tiba-tiba menangkupkan tangan mereka dengan tertib dan hormat saat mereka berbicara. Ketiga saudara ini memiliki hubungan darah. Mereka berbagi nama keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, 3 elit Dowang juga cukup kuat. Karenanya, mereka memang memiliki reputasi dalam wilayah Black Corner. Mereka menyinggung Gold Silver Brothers beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu mereka bersembunyi di dalam wilayah sudut hitam. Aku menemukannya beberapa waktu lalu, jadi aku memanggil mereka. Xiaoli menjelaskan di sisinya. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada mereka bertiga. Karena kamu telah bergabung dengan Xiao Get, secara alami kita adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang Gold Silver Brothers. Sekarang, sepertinya kedua orang tua itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan Gold Silver Brothers awalnya sangat buruk, Xiaoyan secara alami tidak akan menutup pintu pada ketiga ahli Dowang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki sebanyak mungkin bawahan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Joy melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara saat mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka hidup sangat menyedihkan selama beberapa tahun terakhir ini. Nama dari Gold Silver Brothers terlalu terkenal di dalam Black Corner Region. Sampai-sampai banyak faksi tidak menahan mereka dan berani menyinggung 2 orang tua yang tidak akan mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami 3 bersaudara. Tidak perlu lagi menyebut nama lamaku. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami Yao Besar, Yao Kedua, Yao Ketiga. Pria yang tampak paling tua berbicara dengan hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum pada bentuk alamat yang sederhana dan menarik ini. Dia segera mengangguk, menoleh dan berbicara kepada Xiaoli sambil tersenyum. Kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang, kumpulkan semua orang kuat yang bisa dihindarkan oleh gerbang Xiao kita. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Baik. Xiaoli awalnya tertegun saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk ini. Selanjutnya, saya harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Xiaoyan tersenyum dan berkata, tidak masalah. Serahkan padaku. Xiaoli membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur buas samar-samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Misty Cloud Sekte, orang yang ingin membalas dendam akan segera datang. Apakah kamu sudah siap? Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.